Even pas aku belajar kemarin ternyata aku sadar kalau misalnya aku belum bener-bener belajar semua. Tapi setelah aku lolos dari sertifikasi itu, jujur aku seneng banget sih. Rasanya nggak sia-sia aku belajar gitu loh. Sebelumnya kenalin, nama aku Patricia Ho, biasanya panggil Patricia. Aku ini mahasiswa jurusan Informatika di Universitas Pradita. Kalau dari aku sendiri, sebelumnya sih sebenarnya nggak tertarik banget sama iOS developer karena aku belum punya device-device yang mumpuni buat belajar iOS itu sendiri kan, tentang Apple environment. Jadi sebelumnya itu tuh bener-bener fokusnya tuh lebih ke front-end development sih kalau dulu. Kalau dari aku sendiri sih, waktu pertama kali belajar Swift itu langsung mikir, kok Swift ini mirip banget ya sama JavaScript gitu. Kalau misalnya kayak declare variable tuh pakai let atau var gitu. Untuk hal-hal basicnya aku lihat, oh mirip JavaScript gitu. Tapi ternyata pas belajar lebih lagi, ternyata Swift sama JavaScript beda deh. Belajar Swift itu menurutku tuh menantang sih buatku. Kayak aku awalnya ngerasa agak kesusahan gitu waktu belajar ngoding dengan Swift. Tapi lama-lama, mungkin karena aku mikirnya aku belum terbiasa dengan Swift. Karena sekarang ini aku merasa kayak, oh ternyata ngoding di Swift tuh enak juga ya. Dan menurutku Swift ini code-nya lumayan gampang dibaca gitu. Gak tau perasaanku atau gimana, cuman menurutku kayak lebih terstruktur gitu. Lebih enak aja dibaca code-nya. Terus kalau misalnya di Swift ini sendiri, hal yang menariknya itu, biasanya kalau aku belajar yang programming lain, kalau kita misalnya mau akses satu file tertentu, biasanya kan kita harus mention kayak, oh ini ada di folder ini, folder ini, folder ini, sampai di file tertentu. Nah kalau misalnya di Swift ini, kita tinggal panggil nama filenya aja, dia langsung kayak udah bisa diakses filenya. Biasanya tuh kayak kita misal mau akses file tertentu di folder yang berbeda, pokoknya kita kayak tulis aja nama filenya itu di file tertentu yang kita mau akses, udah nanti dia langsung kayak kita bisa akses file itu. Sedangkan kalau misalnya di tempat lain itu kayak kita harus ke folder ini, folder ini, folder ini, folder ini, ya itu yang bikin panjang sih. Dan lumayan kayak kalau misalnya kita pindahin filenya itu di folder tertentu lagi, itu nanti bakal berubah lagi gitu. Jadi kayak harus diedit lagi lah atau apalah. Sedangkan kalau di Swift ini nggak perlu sih. Tadi kan sebelumnya aku sempat mention kalau aku nggak kepikiran sama sekali untuk menjadi iOS developer kan. Tapi sebenarnya karena tahun lalu tuh aku sempat ikut program Apple Developer Academy. Baru mulai belajar banyak soal Swift gitu dan framework yang dimiliki sama Apple itu sendiri. Nah dari situ aku ngerasa, oh banyak nih yang bisa aku explore gitu. Terutama aku udah ada device-nya juga kan, jadi aku bisa belajar banyak di hal itu. Dan salah satu hal yang bikin aku tertarik juga adalah iOS developer ini sebenarnya lumayan high demand gitu di dunia industri IT. Karena high demand yang aku maksud tuh kayak dia dibutuhin sama banyak orang, sedangkan orang yang bisa Swift itu masih lebih sedikit dari yang diminta gitu. Setidaknya menurutku begitu sih. Kalau misalnya tantangan sendiri sebenarnya kayak aku ambil tes pada umumnya mengenai programming. Jadi kalau misalnya hal pertama tuh yang biasanya aku ragu tuh kayak tentang logikanya. Kayak biasanya kan kalau aku nge-code gitu, apa yang ada di kepala, aku ketik, tinggal aku lihat hasilnya sesuai ekspektasi atau enggak kan. Biasanya kalau aku ngoding emang di kepala udah aku pikirin, oh flow-nya kayak gini nih gitu. Cuman kemarin tuh di tes tuh aku nggak bisa, secara kan aku nggak ngoding kan. Jadi kayak ngelihat dari soalnya, terus aku harus pikirin, oh flow-nya bener gak ya gitu. Jadi bener-bener aku coret di kertas, lebih ke takut salah aja sih sama aku takut gak teliti gitu. Dan sisanya menurutku yang berhubungan sama teori kayak ada beberapa soal aku ngerasa, kayaknya ini cocok, tapi pilihan lain juga cocok gitu. Tapi keraguannya sih sebenarnya nggak sebanyak yang logika sih, paling gitu. Aku kalau misalnya dibilang punya kompetensi itu ya sebenarnya terbukti. Maksudnya lebih terbukti dibandingin aku nggak tersertifikasi. Tapi sebenarnya nggak menjamin juga kalau misalnya kayak oh aku ternyata benar-benar wah banget di situ loh. Karena secara kan yang aku ambil kan masih yang associate. Jadi aku merasa kayak itu membuktikan kalau secara fundamental aku bisa gitu. Kalau sebelum tersertifikasi tuh aku jujur kayak agak gugup gitu sih sama agak minder. Aku ngerasa aku belum sebaik itu ngoding di Swift gitu. Kayak belum fasih-fasih banget lah. Dan yang aku tahu tuh rata-rata ya emang cuman dasarnya atau emang fundamentalnya aja gitu. Dan itu pun aku nggak bisa bilang semua dasar-dasarnya udah aku kuasain gitu. Makanya pas kemarin tuh kayak sebelum aku ambil sertifikasi, kayak aku review ulang terkait hal-hal yang udah aku pernah pelajarin dan juga apa yang sebenarnya harusnya aku belajar nih, tapi aku miss di situ gitu. Even pas aku belajar kemarin ternyata aku sadar kalau misalnya ternyata benar aku belum bener-bener belajar semua. Jadi ada beberapa aku praktekin kayak bener nggak sih sebenarnya caranya kayak gini dan lain sebagainya. Tapi setelah aku lolos dari sertifikasi itu, jujur aku seneng banget sih kayak rasanya nggak sia-sia aku belajar gitu loh. Cuman meskipun seneng, rasanya dari dalam diri sendiri tuh aku nggak boleh puas diri.
karena masih ada yang benar-benar perlu aja dipelajari nextnya. Dan pastinya ada sertifikasi yang lebih dari ini. Kayak yang aku tadi bilang sebelumnya yang associate, bahkan nextnya ada yang tentang yang certified user. Ya habis dari ini pun tetap ambis buat belajar lebih lagi dan lagi. Gitu sih. Jadi tetap belajar lebih lagi, yang pasti nggak boleh puas diri. Dan dari aku sendiri tuh mau coba apply lagi, entah itu magang atau itu kerja sebagai junior iOS developer. Dan mungkin sebelum aku apply itu pengen bikin personal project dulu sih, biar bikin portofolionya makin bagus dan skillnya makin mumpuni gitu.